Halo Om Elko, ini sudah saya taruh di Bonwoods Transport. Karena kan saya juga suatu saat pengen seperti keluarga Journey of Wonder nih. Pengen punya mobil yang bisa dipakai buat ke luar negeri, rame-rame. Ya, beberapa orang itu pergi itu buat foto dan instastory ya. Tapi kalau jiwa-jiwa petualang itu kadang-kadang suka masa bodoh soal dokumentasi kan. Ini adalah sebuah jurnal perjalanan dari mimpi dan impian yang telah terbendung sangat lama. Menjelajahi dunia dengan petualangan kami sendiri bersama keluarga kecil kami. Ilko, Iel, Ranisha, Tio, dan mobil kesayangan kami Cappuccino. Kami, Journey of Wonder Family. Ada salam dari Cappuccino. Cappuccino lagi mau kita mandiin dulu karena sudah agak lama nggak mandi. Jadi biar warnanya agak sedikit seperti latte gitu walaupun namanya cappuccino. Nah, untuk sementara kayaknya warnanya memang sudah karena apa namanya kotor gitu ya. Jadi warna putihnya jadi seperti abu-abu, jadi kita bersihkan. Sekarang kita berada di tempat pencucian mobil. Ini memang ada beberapa peraturan juga yang harus diperhatikan terkait dengan COVID-19 ya. Nah, kita akan coba bersihkan dan nanti kita akan lihat hasilnya bagaimana. Semoga bisa lebih bersih tentunya dari yang sekarang. Ini juga saya pakai bajunya dari Om Elko, terima kasih. Baju Journey of Wonder-nya sebagai kenang-kenangan, jadi bisa terus tentunya bersemangat seperti Om Elko untuk bisa jalan-jalan adventure. Oke, kita coba bersihin dulu ya cappuccino-nya. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Om Elko, ini sekarang saya mau coba pakai tempat cucian yang baru. Namanya ini kayaknya nama merek alatnya ya. Gimana bacanya? Kretschmer atau ya Kretschmer. Ini ada beberapa banyak pilihan, lebih banyak dari yang biasanya. Cuman kita harus beli token. Satu tokennya harganya $2. $2 itu untuk sekitar 2 menit 30 detik. Kita coba akan bersihkan. Dan ini juga ada pengeringnya juga, pengering otomatisnya. Mana ya? Wax wheel cleaning. Lupa saya di mana. Nah ini juga untuk jadi mengeringkan, jadi kita nggak perlu ngelap lagi. Ini untuk biasa ya, sabun sama disikat. Dan untuk semprotannya ada di sana. Ini semprotannya. Oke, jadi cappuccino karena Om Elko nggak bisa balik ke sini untuk sementara, yang penting aman dulu di sini cappuccinonya. Dijaga sama kita yang ada di sini ya, dibersihin dulu. Oke. Halo Om Elko, ini sudah saya taruh di Bonwoods Transport. Jadi udah ada receipt-nya. Ini receipt-nya cappuccino udah ditaruh di warehouse di Brisbane. Dia udah ngasih evidence-nya, receipt-nya. Terus nanti sometimes this week before Friday nanti saya harus ke custom untuk naruh untuk ngecap karnetnya. Terus nanti dari situ karnetnya akan saya kirim via FedEx atau DHL ke tempatnya Om Elko. Oke. Jadi ini posisi cappuccino yang terakhir. Bannya agak madi karena masuk ke sininya harus lewat jalanan off-road. Alright, sampai jumpa cappuccino. See you next time. Bye bye.
Oke, selamat datang di Hobbit Hill. Hari ini kami punya tamu istimewa. Oh, istimewa. Mas Halo Ridwan Hanif. Nah, kami sudah sempat banyak ya berbincang-bincang ya tentang mobil, tentang cappuccino, tentang perjalanan dan lain-lain. Cuma kami juga ingin tambah ilmu juga ya. Waduh, saya masih banyak belajar nih, sampai yang udah lebih banyak jalannya. Nah, itu ilmu perjalanan, tapi kalau ilmu mobil saya cuma mekanik YouTube. Itu ada masalah cari di YouTube, kalau nggak ketemu ya phone a friend. Yang mau studi milioner ya. Kurang lebih kayak begitu. Kayak kemarin di Fraser Island, wah, overheating. Telepon siapa ya? Mas Haryanto, itu mekaniknya Mitsubishi. Oh, oke. Kebetulan juara dunia mekanik Mitsubishi juga, gitu, luar biasa gitu orangnya. Pintar, jelas, gitu, ada ini. Oke, saya lihat di video ada bumpernya, kelihatan di situ ventilasinya nggak bagus, lubangnya kurang. Coba dicek dulu, cek radiator juga. Oke, dicek. Kelihatan itu masalahnya. Gitu memang ahlinya ya. Teman nggak bisa memang. Dia saat ini dia mengajar di Purwokerto ya, di pusat Mitsubishi untuk pelatihan mekanik. Purwokerto ya? Purwokerto enggak, Mojokerto. Ya. Untung saya pernah ketemu dan saya bisa telepon langsung untuk tanya-tanya. Tapi ya sekarang ada Mas Ridwan lebih enak lagi. Beda, saya belum pernah menang juara internasional. Tapi pengetahuannya lebih luas mungkin ya. Enggak juga Om. Gimana Om? Kalau kami so far masih happy sih dengan Ya. cappuccino. Dengan kemampuannya dan bisa diandalkan. Cuma mungkin Mas Ridwan punya ide-ide sih, apa yang kami bisa tambah yang mungkin bisa bermanfaat ya saat perjalanan. Kalau menurut saya, sebenarnya mobil itu didesain, itu kan udah modifikasi kan, itu tergantung dengan kebutuhan pemiliknya. Nah, jujur aja aku kan nggak ngerti kebutuhan Om Elko dan keluarga seperti apa. Jadi kalau misalkan Om Elko dengan modifikasinya itu sudah cukup, artinya sudah memenuhi standar, itu berarti untuk Om Elko itu sudah bagus. Tapi kan belum tentu dipakai saya bagus, dipakai orang lain bagus, atau mungkin berlebihan untuk dipakai yang lain. Kayak misalkan kemarin saya bawa expander ke Aceh gitu kan, yang modifnya saya kebanyakan di interior karena saya emang senang di dalam mobil, saya senang nyetir. Tapi untuk barang, karena kita cuma berdua, nggak perlu tambah roof box di atas, nggak perlu tambah bumper juga karena medannya cuma ke Aceh. Tapi kan kayak misalnya Om Elko tadi bilangnya di Australia takut ada kanguru lewat, ganti bumper besi. Jadi modifikasi itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi disesuaikan dengan kebutuhannya dan seleranya gitu. Misalkan ada yang pengen modifikasinya jadi keren-kerenan, ceper-ceperan, tapi nggak mungkin mobil ceper kita bawa buat overlander kan. Yang ada malah mentok ya kan. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Cuma kalau dari aku ya, karena Om Elko suka overland, tadi aku belum lihat sih Om ada punya dashcam ya. Iya, itu belum ada. Nah, kalau aku saran, karena banyak perjalanan, kita kan nggak tahu ya, pasti di jalan terus ada aja yang aneh gitu kan. Nggak ada salahnya pasang dashcam depan belakang dan pakai memory card yang gede sekalian gitu. Misalkan langsung pakai yang 128 GB atau 256 GB, jadi nggak perlu ngapus sih, nggak perlu takut kalau dia akan rewrite, karena kan dia sistemnya misalkan sudah penuh dia akan ngapus yang paling lama kan. Nah, kalau dia pakai yang 12 GB gitu misalnya 1 tera, dia akan lama begitu bertahannya. Misalkan dari suatu di jalan, ya udah kita ambil memory cardnya atau kita dari HP kita download, kita bisa upload kisah kita di perjalanan gitu sih. Jadi kita dapat kejadiannya ya, misalnya dapat kejadiannya apa binatangnya. Ya itu aja sih paling sih, tapi sisanya sih so far saya sih senang banget sih ngeliatnya sih, karena kan saya juga suatu saat pengen seperti keluarga Journey of Wonder nih, pengen punya mobil yang bisa dipakai buat ke luar negeri rame-rame ya. Cuma kan kita anak masih kecil-kecil, jadi mungkin belum lah kalau ke arah sana lah, tapi suatu saat ya doain aja. Happy sih ngeliatnya, apalagi tadi dengar cerita-ceritanya seru banget kayaknya, udah sampai ke Maroko, sampai Afrika, Eropa, Asia,
Australia ya. Berarti yang belum tinggal Amerika Utara sama Amerika Selatan ya. Ya, dan sisa Afrika itu masih perjalanan jangan sampai 1,5-2 tahun ya. Oh? Itu banyak sekali, itu luas sekali. Oh sekali ya. Ya, Maroko itu masih bagian kecil walaupun lumayan panjang. Oke, seru sih soalnya nih. Dengar ceritanya dan ngeliat video di YouTube juga seru banget. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi, tapi lebih tentang, ya kami buat vlognya lebih karena senang-senang aja gitu dari awal. Kebetulan aja ada cukup, oke, teman-teman yang editing pelan-pelan ya kita coba lebih bagus, tapi tetap nggak terlalu serius. Semuanya apa yang kita mungkin bisa perbaiki ya biar teman-teman penonton lebih senang ya. Ya gimana ya? Jujur aja, kalau saya tuh sebenarnya jalan-jalan tuh malas bikin video karena pengen dinikmatin sendiri gitu kan. Cuma ya berhubung kita kerjanya di situ ya kan, cari makannya di situ, ya mau nggak mau mesti bikin video dulu baru kita ngomongin perjalanannya. Nah cuma kalau menurut saya sih gini Om, kalau Om ini kan emang tujuannya bukan video kan, video itu kan kayak dokumentasinya aja. Nah kalau aku sih pertama mungkin lebih ke ini sih, lebih ke perjalanannya dulu. Jadi jangan sampai kita bikin video terus perjalanan jadi nggak menyenangkan. Jadi kayak apa ya, kayak kita menikmati perjalanan dulu aja, video itu nomor 2. Nah kalau misalnya perjalanan udah enak, baru kita ngomongin videonya, tapi sebagai dokumentasi buat pribadi kita. Misalkan nanti kita udah setahun 2 tahun kita lihat perjalanan kita lama, kita lihat videonya tuh kayak ada rasa kangen, kayak ada memori, kita callback gitu, bukan buat menghibur ke penonton. Nah tapi kalau misalkan 1-2 ini udah oke, nggak ada salahnya ngomongin yang ketiga untuk menghibur penonton. Jadi kalau misalkan kita udah perjalanan bisa menikmati, terus dokumentasi pribadi juga udah oke gitu kan, jadi cuma dokumentasi pribadi kita publish di YouTube. Yang ketiga, kalau emang 1-2 ini udah dapat, nggak ada salahnya ngomongin yang ketiga. Tapi gini, saya juga jujur aja untuk apa ya, untuk video luar kota itu ada banyak banget kendalanya ya kalau buat saya. Karena kita kan biasa bikin video itu kan di ruangan atau ruangan terbuka tertutup, tapi bukan lagi perjalanan. Nah kayak misalkan kalau dilihat video trip saya itu beda gitu sama video-video yang lainnya. Jadi kayak misalkan video pemandangannya agak kurang, terus video pas mobil lagi jalan tuh agak kurang karena nggak ada yang bisa ngambil di luar gitu kan. Lebih banyak ini sih sharing experience aja, sama mungkin biasanya kita pakai kamera-kamera yang gede ya. Kalau untuk perjalanan saya pakai kamera-kamera yang kecil aja, biar mau ngerekam itu enak, langsung klik langsung ready sih Om. Nggak perlu setting lagi, udah auto aja lah semuanya lah. Yang penting kerekam, terus kitanya juga enjoy, perjalanan gak terganggu, tapi dokumentasinya juga dapet. Itu sih. Jadi saran saya pertama perjalanan dulu, dokumentasi nomor 2. Yang kedua dokumentasi untuk kita sendiri. Kalau misalkan 1-2 nggak terganggu, baru kita ngomongin yang ketiga. Dokumentasi memang benar-benar pure buat kita nge-YouTube, buat cari penonton, buat menghibur penonton. Itu sih. Ya kan kita sering kan, wah ini malas yuk syutingnya, malas kan? Tiba-tiba sudah sore, wah sayang itu nggak keambil ya. Kita keasikan gitu, malah lupa syuting karena tetap perjalanan diutamakan ya. Tapi lebih baik gitu Om, jangan sampai kita di jalan gak enjoy karena harus syuting. Udah kita nggak menikmati perjalanannya, kita nggak menikmati tempatnya, malah sibuk syuting, terus udah waktunya buat lanjut lagi. Ya kecuali waktunya kebanyakan ya. Karena kan beberapa orang itu pergi itu buat foto dan instastory ya. Tapi kalau jiwa-jiwa petualang itu kadang-kadang suka masa bodoh soal dokumentasi kan. Kayak saya kemana gitu jarang banget saya foto-foto yang tuh instastory gitu, karena emang saya pengen menikmati gitu sama istri, sama anak-anak, itu sih. Ya apalagi di tanah anak-anak ya, anak-anak mainnya apa, ya udah lupa aja dengan syuting dulu. Main dulu itu, kita coba dulu. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak udah dikasih kesempatan, udah bisa main-main, bisa mencuri ilmu ya kan. Bukannya kita yang makasih banyak. Ya. Yang penting yang mencuri uang, mencuri ilmu apa. Ya kami juga dapat ilmu lagi. Ya jadi sangat menarik. Terima kasih banyak. Oke, sampai ketemu lagi. Ya, dadah.
Setelah sekian lama cappuccino ikut bertualang bersama kami, tentunya begitu banyak debu dan kotoran yang melekat di tubuh cappuccino. Saatnya untuk memanjakan cappuccino dan membersihkannya dari kotoran yang melekat. Namun, bagi kami sendiri, ini benar-benar sebuah kegiatan yang menguras emosi kami. Bayangkan, selama lebih dari 13 bulan, bersama-sama kami mengumpulkan banyak pengalaman, pembelajaran, dan debu dari 35 negara. Debu dari Gurun Sahara, pasir dari rute rally Paris-Dakar di Maroko, lumpur dari Xinjiang, batu dan kerikil dari Pamir Highway di Tajikistan, dan juga di Karakoram Highway di Pakistan, serta pasir halus dari pantai-pantai di Australia. Begitu banyak kenangan yang tak terlupakan, dan ini saatnya berpisah dengan segala debu penuh kenangan tersebut. Tim dari Autonet Care milik Om Ridwan Hanif mengunjungi kami untuk memanjakan cappuccino. Sekarang, cappuccino tampil kembali seperti bayi baru lahir, bersih, putih, dan kinclong. Dan siap untuk tantangan petualangan yang berikutnya, keliling Indonesia, yang cepat atau lambat akan membuat cappuccino kembali menjadi normal lagi. Halo teman-teman, jangan lupa subscribe dan like video ini. Nonton video yang lain juga ya. Terima kasih.